Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tanpa menunggu lama, kita akan langsung saja mengundang guru kita, Al-Ustadz Muhammad Subhan bin Umar Abu Bakar Bawazir Hafidhullah Ta'ala untuk bisa berkenan menempati tempat yang telah disediakan. Silakan Ustadz. Baik teman-teman sekalian, Ustadz akan menyampaikan sebuah tema yang menarik. Namun sebelum itu ada sebuah hadiah besar Ustadz buat kita. Mohon izin sebelum acara dimulai. Akan ada saudara kita yang akan berikrar syahadat. Insyaallah Ta'ala. Masya Allah, di bulan Rajab ini kita akan langsung saja mengundang sahabat kita. Panggilannya apa tadi? Wuhan. Panggilannya Wuhan, Masya Allah. Tapi bukan Wuhan sana, Mas Gunawan panggilannya Wuhan. Masya Allah. Tenang, gak usah tegang ya, baik. Mas Gunawan silakan, kami mengundang untuk bisa naik ke atas stage, silakan. Iya, silakan. Silakan Mas Gunawan. Ya, silakan duduk, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, jamaah sidang majlis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di malam hari ini di masjid yang kita cintai, Masjid Agung Al-Azhar ini, di kota tercinta, kota Jakarta, di negeri yang tercinta Indonesia ini. Kita bersyukur pada malam hari ini mukadimah kajian kita ini didatangi oleh calon saudara kita nih. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan sama beliau setelah dia masuk Islam nanti. Saya dapat informasi dari kemarin dari Akh Budi ini teman saya SMP. Ya, bahwa ada yang mau masuk Islam, lagi asik-asik ngobrol masalah corona itu kemarin. Oh iya Hen, siapa Bud? Namanya Wuhan. Waduh, pas bener saya bilang. Ternyata namanya Gunawan bro ya. Ya mudah-mudahan Allah jadikan sebuah mukadimah yang baik nih. Teman-teman di Rabbaniyah menyaksikan antum ya. Masya Allah. Cuma bro Gunawan, wallahi Islam ini bukan agama yang sifatnya paksaan. Islam ini agama yang ilmiah. Ya, bahkan buat orang yang mau belajar akan tahu bahwa agama yang namanya Islam ini bukan metin manusia, tapi betul-betul yang diturunkan Allah melalui para nabi dan rasul untuk menjadi solusi dalam kehidupan. Ya, nanti kita akan jelaskan banyak dalam kajian ini tentunya. Tapi mukadimahnya yaitu orang kalau memang mau masuk Islam ada perintah untuk bersyahadat. Lain kalau kita lahir dalam kondisi Islam dipastikan. Ada non muslim lahir, bayinya kita ambil, dia Islam gak perlu bersyahadat. Cuma kalau sudah besar, sudah balik, ada aturan main yang Islam berikan syarat untuk menjadi seorang muslim yang beriman. Ini bersyahadat dan disaksikan tentunya, kemudian mandi besar, kemudian berkhitan. Nanti setelah itu sikap yang perlu disikapi adalah buat orang yang hijrah, orang yang mu'allaf ini adalah yang pertama untuk betul-betul mau belajar. Jadi jangan sampai ikut-ikutan karena sayang, masya Allah, hijrah atau mu'allaf itu susah. Tapi mempertahankan jauh lebih susah nanti. Makanya butuh belajar, kemudian butuh memperhatikan makanan jangan yang syubhat, apalagi yang haram. Kemudian lihat teman yang baik. Bagaimana teman yang baik Ustaz? Ini Rabbaniyah teman-teman baik kita semua. Mudah-mudahan kita masuk lingkungan yang baik insyaallah. Baik. Gak berpanjang lebar, mungkin saya cuma ingin sekedar mengatakan, bertanya sama antum datang kemari paksaan bukan? Bukan Ustaz. Oke nih. Apa sih yang bikin antum tertarik dengan agama yang mulia yang namanya Islam ini? Karena kalau saya boleh cerita Ustaz, ya. Saya gak ada pegangan agama selama kurang lebih 5 tahun ini. Ya. Walaupun saya di KTP tapi saya tidak merasakan, tidak beribadah maksudnya Ustaz. Tidak ada pegangan. Dan saat ini saya rindu untuk punya sesuatu yang harus saya hormati, yang ketika saya lagi, maaf ya Ustaz, ketika lagi susah saya bisa bersandar, bisa memohon, seperti itu Ustaz. Mungkin dan satu lagi, saya pun sudah mencoba mengulik agama Islam ini
Dan ternyata memang agama Islam ini banyak manfaatnya. Karena saya pendekatannya secara logis, Ustaz. Gitu. Jadi ibarat pengetahuan pun dimulai dari Islam dulu, Ustaz. Karena itu yang jadi dasar saya kenapa saya mau pindah ke Islam. Insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah jadikan ini sebagai mukadimah hidayah buat hidup antum insyaallah ya. Baik, antum bisa ikutin yang ana sampaikan ya. Bismillah. Antum bisa jabatan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad hamba dan rasulnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada malam hari ini Allah kembali pertontonkan keberkahan hidup pada akhi Gunawan yang semoga ini menjadi sebuah mukadimah yang baik insyaallah ya. Sunnah pada kita semua untuk yang mau urunan memberikan bantuan sedekah dan lain sebagainya bukan karena kemiskinan tapi mukadimah dalam Islam. Bahwa agama Islam ini tahabu, saling memberi hadiah timbul cinta insyaallah ya. Barakallahu fiik. Masyaallah. Silakan Mas Gunawan. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Ada hadiah juga nanti bisa diambil di tenda merchandise insyaallah. Baik, silakan. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian, kita dapat sekali banyak faedah malam hari ini dan setelah ini juga kita akan menimba banyak faedah dari Ustadz. Dan Ustadz akan menyampaikan sebuah tema yang telah Ustadz siapkan, ku tak takut. Seperti apa materinya? Langsung saja pada Ustadz kami persilakan. Fayatafadhal masykur. Baik, jazakallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat Rabbanian yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di malam hari ini Allah mudahkan kita berkumpul berjumpa dalam rangka melaksanakan rutinitas kita di masjid yang mulia ini berkaitan tentang kajian Rabbanian tentunya. Alhamdulillah sekarang sudah banyak ustadz yang masuk sehingga banyak ilmu yang bertebaran di Rabbanian ini insyaallah. Kali ini kita akan coba bahas judul yang sudah disepakati, yakni ku tak takut. Judul ini mempertontonkan suara orang yang memang tahu sedang ada yang terjadi dalam tempat di mana dia mengatakan ini. Istilah ku tak takut ini bukan sesumbar.
Karena dia tahu sekali yang dia takuti cuma Allah. Doa yang dia panjatkan, ibadah yang dia lakukan, khaufan wa tama'an. Khaufan wa tama'an, ada rasa takut, ada rasa harap. Kalau cuma sekedar takut, tidak berharap, ini bukan dari kemuliaan Islam. Ya, kalau cuma sekedar takut, orang punya rasa takut. Atau cuma sekedar berharap, tapi dia nggak takut. Ahlus sunnah wal jamaah ini diantara keduanya. Bahwa takut yang dia miliki hanya untuk Allah. Seperti harapan yang dia miliki itu hanya untuk Allah. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan dalam tauhid itu ada tauhid yang dikatakan tolab wal qasdu. Tolab wal qasdu yakni meminta dan menyampaikan maksud. Ya, dia punya alasan kenapa mesti takut dan harap. Karena zat yang dia minta ini Allah Jalla wa'ala yang dia tidak bisa tahu apakah apa yang dia minta bakal keturutan atau tidak. Sementara betapa takutnya hidup ini kalau seandainya dia tidak tahu kemana akan arah tujuan yang dia langkah di atasnya. Tadi kita dengar dari saudara kita Gunawan, dia mengatakan dengan tegas di hadapan antum bahwa selama ini dia bingung. Dia nggak punya rujukan, nggak punya rob, nggak punya arah tujuan. Karena hukum asal manusia membutuhkan Tuhan. Bukankah Allah yang mengatakan ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum. Orang digiring untuk bertakwa kepada Allah, diberikan alasan. Alasannya apa? Kau tercipta, sembah yang mencipta kamu. Karena kalau kau menyembah yang mencipta kamu, itu bentuk ketakwaan. Dan takwa itulah yang membuat engkau memiliki solusi dalam setiap permasalahan. Orang kalau sudah tidak bertakwa, maka dia nggak punya solusi. Hidupnya di ketakutan. Ama virus aja takut. Astagfirullahaladzim. Orang Islam tidak takut. Ya, orang Islam tidak takut karena dia tahu kematian itu bukan karena virus saja, karena macam-macam. Tapi kalau memang terjadi kematian, ya kita harus terima. Kullu nafsin dha'iqatul. Kalau kita mau sedikit ilmiah, makin cinta kita dengan agama yang namanya Islam ini. Karena sejak 14 abad yang lalu, Nabi sudah kasih bocoran. Akan banyak ujian di akhir zaman nanti. Bahkan kita harus sampaikan beberapa dalil tentang kondisi akhir zaman, betul? Walaupun nggak diajak ngayal tentang kapan kiamat. Karena ada pengajian yang memastikan tentang kiamat di akhir zaman ini. Wong Jibril nanya ke Rasul, jawaban Rasul yang nanya lebih tahu ketimbang yang ditanya. Ini si Ustadz asik aja nyetlok masalah kapan dia bakal terjadi itu kiamat. Kita cuma dikasih kabar bahwa kiamat pasti terjadi. Kapan terjadinya? Ya Nabi yang mengabarkan. Berkaitan dengan hari Jumat, tanda-tandanya ini, macam-macam. Tapi kalau kapannya, wallahu alam, kita nggak pernah tahu. Dan memang kita diciptakan bukan buat nungguin kiamat. Gitu. Kita diciptakan untuk beribadah. Kita ngebahas Dajjal juga sama. Sehingga gimana Ustaz ya? Dajjal bakal turun. Terus gimana dong? Bikin bingung aja. Yang penting ente nikah. Jangan lelet gitu. Nungguin Dajjal turun nanti gitu. Dajjal dibahas nikah. Ya. Wallahi. Ini orang betul-betul digiring untuk paham. Allah bilang ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas. Hei manusia. Secara umum. Yang merasa manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembah Rabb yang menciptakan kamu supaya kamu sadar kamu tuh makhluk. Makhluk yang dicipta. Pasti ada yang mencipta gitu loh. Nah yang mencipta kamu ini yang tahu standar hidup buat kamu. Makanya ada firman yang mengatakan dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Quran tidak ada keraguannya, petunjuk buat orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Manusia yang nurut mau ibadah. Udah gitu kalaupun dia ibadah, bukan Tuhan yang diuntungkan, dia yang diuntungkan. Kita hanya disuruh bersaksi tadi. Lama buddha bihaqqin ilallah. Berani gak mengatakan tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah? Berani gak mengatakan bahwa Muhammad hamba dan Rasulnya tidak boleh menuhankan Nabi? Dengan konsekuensi yang tegas nanti, walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan kenyataannya kita jadi takut sama kenyataan. Banyak orang Islam bingung.
dapat informasi tentang penyakit yang menular yang sekarang namanya corona, betul. Udah nggak keluar corona. Camry sekarang, betul ya gitu. Orang belakang bilang gitu. Ya, apalah arti sebuah nama. Nabi hanya mengatakan bahwa 14 abad yang lalu ya ada permasalahan yang tak kunjung selesai. Yang namanya sallallahu alaikum zullan la yanji'uhu hatta tarju ila dinikum. Yang Nabi sudah katakan kamu akan diliputi oleh kesesatan, kegelapan, ujian yang tak kunjung selesai sampai kembali kepada agama kalian. Penyebabnya apa? Tabayatum bil ina. Kalian terbiasa makan riba. Akhadtum ajnabal baqar. Milih orang yang diikuti yang gak jelas mau kemana. Kayak megang buntut sapi. Kemudian raditum bizar'i. Terlalu enjoy dengan pertanian. Kayak petani yang nunggu panen. Kerjaannya cuma ekonomi, nyari duit. Akhirnya apa? Taraktumul jihad. Kalian tinggalkan jihad. 4 ini akhir zaman terjadi kata Rasul. Kalau terjadi diliputi kegelapan. Dalam kegelapan ada rasa takut, khawatir ada. Ya di dalamnya ada ujian, perpecahan di antara kita, fitnah di mana-mana. Penyakit pun dijatuhkan sama Allah. Belum lagi bencana alam, bicara angin puting beliung, gempa bumi, tanah bergeser, kemudian banjir bandang terjadi. Layan jiu hatta tarju ila dinikum, tidak akan pernah selesai itu masalah sampai kalian kembali ke agama kalian. Makanya disuruh kembali supaya kita nggak takut. Punya alasan, aku tak takut Ustaz. Karena aku yakin sekali aku punya Allah yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku punya Allah yang nggak mungkin menguji di luar batas kemampuan kalau kenal Allah. Maka dibilang innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Banyak ayat yang sudah ngasih bocoran. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa orang yang tak takut? Yang enggak pernah sedih? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Dialah orang yang berani mengatakan rabbunallah. Rabb yang menciptakan diriku ini Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqomah. Bukan cuma ngomong, tadi sudah bersyahadat, istiqomahnya apa? Setelah ini ada konsekuensi loh. Orang kalau sudah bersyahadat ada konsekuensinya loh. Konsekuensinya tegas. Ya, dia tidak berbuat syirik dan dia mengesahkan hanya Allah dalam ibadahnya. Konsekuensinya jelas ketika dia mengatakan Muhammad Rasulullah, taat dengan perintah Nabi, menjauhkan larangannya, percaya dengan yang beliau kabarkan, kemudian meyakini semua ibadah dicontohkan sama beliau. Kalau enggak paham konsekuensi, cuma lisan berkata, hati tak bertaut. Itu yang terjadi. Akhirnya enggak berani mengatakan ku tak takut. Panik. Dia tidak tahu bahwa Islam ini ajarkan solusi. Kalau kamu berhijab, kamu yang diuntungkan. Dari dulu orang yang berhijab diuntungkan. Sekarang baru paham. Dibilangin susah dari dulu. Nunggu corona dulu baru pakai cadar, betul. Ketika masker mahal, betul ya. Takut ada yang daur ulang dan lain sebagainya. Bukan kalau dulu saya pakai cadar, saya takut dibilang bininya teroris. Di negeri kita kan image kayak begitu kan. Allah bilang enggak. Orang berhijab, bercadar itu lebih baik ketimbang yang tidak. Sengaja diturunin tuh virus tuh. Ya, pakai dah. Sekarang nggak ada yang nyalain. Orang yang pakai cadar nggak pakai kerudung banyak. Cari aman pakai apa? Pakai masker. Emang virus nggak bisa belok. Kalau dokter yang ngomong kita yakin. Di atas dokter tuh ada Rasul. Nabi sudah mengatakan alaikum bihabbas sauda fa inna fiha syifa min kulli da'il asam. Ini 14 abad yang lalu Nabi enggak menyebut penyakit karena penyakit bakal macam-macam nanti. Ya, dari zaman penyakit kolera dulu ya, penyakit taun, penyakit jantung, penyakit HIV lah macam-macam sampai sekarang ini ada yang namanya corona. Entah besok apa lagi mereknya dah. Dia namanya penyakit mah macam-macam, siapa yang nemuin kan begitu ya.
Sampai kita kemarin ada yang mau masuk Islam namanya Wuhan juga. Saya bilang, waduh, ini nyambung semua nih. Ya, intinya sih mudah-mudahan satu kabar indah kalau sudah begini ya, bahwa Islam itu solusi. Islam itu solusi. Baru pada paham sekarang laki-laki berlomba-lomba pakai janggut setelah tahu manfaat janggut. Bisa menolak penyakit organ dalam laki-laki. Harus ada masalah dulu baru orang mencari solusi. Sifat manusia sih ya. Kalau disuruh menjerit gak bakal mau, jepit aja. Baru bunyi gitu loh. Kadang-kadang diuji baru dekat sama Allah. Iya, tapi intinya kalau orang yang kenal sama Allah, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalaupun dia belum merasakan, tidak memiliki rasa takut dan sedih, Allah yang mengatakan, tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Allah turunkan malaikat. Malaikat Allah turunkan buat siapa? Orang yang mengatakan Rabbunallah sumastaqamu, Rabb aku Allah, dan beristiqomah. Malaikat yang bakal mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Kamu enggak usah takut, kamu enggak usah sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabarkan malaikat kepada mereka, kabarkan tentang surga. Ini di medan perang, ini ayat turun ini. Enggak ada yang ditakuti sama pasukan-pasukan Nabi, enggak ada yang ditakuti. Kenapa? Karena orang pasti meninggal. Mau perang mau enggak, kalau belum saatnya juga ya enggak bakal. Tapi dalam kondisi enggak perang sekalipun, bayi dalam kandungan pun bisa wafat. Ya, kalau orang Islam enggak usah terlalu khawatir. Bapak pucat, pertak. Apa Pak? Saya udah 70. Terus kayaknya enggak lama lagi. Belum tentu Pak. Buktinya Bapak nguburin bayi lahir meninggal. Tuh kalau mau meninggal mah enggak usah nunggu tua. Kan Allah yang tahu. Dan hidup kita bukan nungguin mati, tapi jadikan mati sebagai nasihat, bukan menanti mati. Pada ngapain bro? Nungguin mati kan? Waduh, bukan main. Nggak ada yang mati. Ya, mereka orang yang nggak takut karena alasannya kuat. Nah, ulama menyusun pun pernah kita sampaikan di beberapa kajian kita di Rabbanian ini, bagaimana supaya kita nggak takut, Ustaz? Ya kita harus berilmu. Ada teknik yang ulama sunnah, ulama salafi sampaikan kepada kita. Untuk kita nggak takut dengan yang namanya dunia. Kita disuruh betul-betul mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Belajar mengikhlaskan agama hanya untuk. Sehingga kita akan tahu nanti. Orang yang betul-betul mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Dia merasakan bahwa tidak ada keburukan ketika dekat dengan Allah. Ya, fafirru ilallah. Bahkan dia kembalikan semua ke Allah. Dia istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi. Selesai kalau masalah ke Allah itu selesai. Karena buat Allah kan mudah. Innama amru idza arada syai'an ayakula lahu kun. Buat Allah mudah. Salah kalau orang punya masalah lari ke makhluk lain salah. Lain kalau dia berzikir wasilah untuk ke Allah boleh. Fas'al ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang berilmu sebagai wasilah ke Allah boleh. Tapi kalau kita enggak paham salah. Ikhlaskan agamanya untuk Allah dan belajar seperti itu. Sehingga orang yang mengikhlaskan agama ini orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yaj'allahu makhraja. Allah pasti berikan solusi. Dan dia merasakan sekali. Ya Allah mengatakan bahwa orang yang diberikan solusi yaj'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dia bisa bertawakal dan dia enggak takut. Ini badai pasti berlalu, ini penyakit pasti berlalu. Dia tenang, enggak heboh, enggak sampai terus membuat sebuah statement dalam berita bahwa besok saya pengen nikah, tapi harapan kepada pengunjung enggak usah salaman sama pengantin. Sampai ada yang begitu. Jangan-jangan habis ijab kabul pegang kepala bini juga dari jauh. Kok beda sih? Gak kayak diceritain, gue takut ketularan katanya. Sampai ada yang seperti itu kan bodoh sekali. Ya, tapi ada juga positifnya yang biasa salaman teplak-teplok sama yang bukan mahram jadi baik sekarang. Lu berubah sekarang, iya dong. Bukan beriman, takut corona. Padahal kalau hidup cara Islam gak khawatir lah. Islam ini agama yang bersih. Kita disuruh wudhu minimal 10 kali, 5 kali kan setiap harinya.
Tiap mau sholat kita berwudu. Dan kita pola hidup kita, Masya Allah. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu kalau masuk ke rumah selalu bersuci dan bersiwak. Ya, memang belum ada cuci tangan pakai alkohol kayak sekarang, belum ada ya dulu ya. Tapi kan wudu itu membersihkan. Ya, yang namanya air itu yang suci dan mensucikan itu membersihkan. Masya Allah, pola hidup sehat Rasul. Suruh zikir pagi petang. Minta sama Allah, Allah yang menurunkan penyakit. Dan dia tahu sekali yang namanya virus itu kan makhluk. Virus makhluk bukan? Makhluk. Makhluk ada yang mencipta gak? Ada. Yang mencipta bilang, man ada liwalian faqad adzantu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku makhluk? Siapa? Maka perang melawan aku, kata Allah. Ya virus gemeter diajak perang sama Allah, betul? Enggak bakal kena. Makanya statement Saudi Arabia saya salut tuh, respect. Walaupun fitnah banyak dari Kementerian Saudi yang menyetok orang umroh, mereka memberikan jawaban dengan mudah sekali. Yang banyak rugi kita. Karena pariwisata umroh ini kan income terbesar setelah minyak di kita. Dengan begini kita rugi, tapi nggak apa-apa. Konsekuensi kita ada Ka'bah di negeri ini. Kita cuma khawatir ya kalian tertular di sini. Karena semua orang berkumpul di sini. Maka disterilisasilah Ka'bah. Radius sekian meter itu nggak boleh disentuh. Lagi sterilisasi dulu nih. Tapi tetap ada yang tawaf. Cuma netizen kan suka jahil kadang-kadang. Dia syuting yang kosongnya. Lihat Ka'bah pun tidak ada orang. Orang tawaf di lantai 1 kagak di center di sono. Saya nyaksin tuh kemarin di Nabawi, saya lagi di sono tuh. Ada yang syuting di Nabawi yang tempat kosong. Lihat Nabawi pun kosong. Pak sebelah sono Pak yang rame, saya bilang gitu. Kan suka bikin fitnah yang enggak ya. Nah, kalau Ka'bah sudah nggak ada yang tawaf, mah kiamat kali. Cuma kan banyak sekali orang-orang bodoh yang mencium semua sisi Ka'bah. Padahal di Ka'bah yang dicium cuma satu, namanya apa? Hajar Aswad. Itu pun kalau sanggup mencium. Kalau tidak sanggup cukup menyentuh, mencium bagian yang menyentuh, atau cukup berisyarat. Pahalanya sama. Pahalanya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sama dengan mencium, langsung sama. Nah, banyak orang yang mencium ini kan penularan. Ya, sangat mereka khawatirkan sekali. Makanya ini dicari alat pendeteksi supaya tidak kemasukan orang yang kena penyakit ini. Maksudnya sih baik. Makanya kita doakan semoga Allah jaga negeri tersebut dari fitnah-fitnah yang ada ya. Yang lebih terlaknat ini orang-orang Syiah. Ulamanya tuh ceramah, di-share kemana-mana. Apa kata dia? Innal corona laisa min mamlakati Sin fa inama min biladi Abi Bakar wa Umar. Dia bilang kemana apa katanya? Bahwa corona itu bukan dari negeri Cina, tapi dari negerinya Abu Bakar dan Umar. Jahatnya mereka. Ya. Nah, kalau kita nggak belajar kita dibikin bingung. Orang Islam nggak pernah khawatir, karena agama Islam itu solusi. Apa sih yang Nabi nggak ajarkan? Dulu orang Parsi sempat mengatakan, bukankah kalian umat Muhammad? Muhammad yang mengajarkan segala sesuatu, bahkan sampai cara buang hajat pun diajarkan. Sampai cara buang hajat, baik hajat mutlak, buang hajat, buang kotoran, atau kita buang ludah. Dalam Islam tidak boleh ngeludah menghadap kiblat. Gak boleh meludah di masjid. Gak boleh meludah menghadap kuburan. Ini gak sengaja buang ludah di lift, di mana aja supaya orang kesentuh. Tapi Allah bakal jaga wali-walinya. Makanya kitanya mesti menjadi waliullah ya. Walaupun dengan level yang berbeda. Karena waliullah ini artinya orang-orang yang betul-betul beribadah dengan cara yang betul. Secara umum maksudnya begitu. Ya, orang mengatakan ku tak takut. Iya, tidak takut. Karena dia membiasakan mengikhlaskan agamanya untuk Allah. Kemudian yang kedua. Dia meyakini sekali bahwa tidak ada kebenaran menuju yang mencipta Allah Jalla wa'ala ini kecuali kebenaran yang hanya dibawa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya betul-betul dia bersandar dengan contoh ini. Allah hanya mengatakan bahwa Muhammad Bashar mislukum yuha. Manusia biasa seperti kalian. Apa yang beliau lakukan kalian bisa mencontoh. Lihat pola hidup Rasul. Lihat cara beliau itu menyikapi kesehariannya. Bersihnya beliau sampai beliau mengatakan kepada sahabat, bagaimana menurut kalian kalau ada orang yang tinggal di tepi sungai yang airnya bening?
Ya, sahabat mengatakan maka orang tersebut akan mudah bersuci dan bersih. Itulah orang Islam. Islam digiring supaya bersih. Ini sekarang tidak diidentikan Islam dengan kumal dekil. Kan kalau sosial media kan mengimagekan begitu. Islam tuh lihat tuh orang Islam dekil, miskin. Itu yang disuting. Yang sukses nggak disuting. Makanya kita bikin Ibn Tajir itu. Tujuan apa? Supaya dunia tahu ya Islam tuh nggak miskin. Islam itu agama yang menjadi solusi. Islam berani tampil beda tanpa riba. Supaya orang Islam di Indonesia tahu 83% Muslim. Bismillah, tinggalkan riba. Bikin goncang pecinta-pecinta riba ini. Kenapa? Kita punya Allah yang mengatakan ahallallahul bai' wa harrama riba. Yang Allah halalkan jual beli bukan riba. Kalau kamu menghalalkan riba, nuwallihi ma tawalla. Allah akan palingkan sejauh mungkin. Berteman lagi sama sumber penyakit, komunis dan lainnya. Lihat, kerusakan. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Dalam rangka mendapatkan aset untuk bisa menggadaikan negeri dengan cara begini, Allah bakal murka. Ini negeri merdeka atas berkat rahmat Allah. Maka siapapun yang mau merusak negeri ini, Allah yang bakal turun langsung. Banyak masalah, lihat. Nah, kita orang Islam gak usah takut. Yang penting terapkan pola hidup sehat, jadikan Nabi sebagai solusi. Ya, apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhaqqimuka fi ma sajara bainahum. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, kan begitu. Kata Allah, mereka Muhammad mereka tidak dikatakan beriman kecuali engkau dijadikan hukum. Kau dituruti, kau dipanuti. Lihatlah syariat yang Nabi pertontonkan dengan para sahabat. Bertahapnya orang hijrah. Ya, sejak di Mekah, kemudian di Madinah, sampai akhir hayat beliau. Sampai Allah muliakan. Betul-betul. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian betul-betul sebaik-baik umat yang pernah Allah pertontonkan di hadapan manusia. Bahkan Allah mengatakan, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho sama mereka, mereka ridho sama Allah. Hidupnya nyaman, mencontoh Rasul. Bahkan beliau mengatakan di akhir hayatnya, taraktukum mistal bayda lailukum kannaharikum. Telah kutinggalkan kalian putih bak cangkang telur, yang malamnya lebih terang daripada siangnya. Diajarkan sudah sama diajarkan sudah, enggak ada yang dikhawatirkan. Ya, sampai tadi beliau suruh perintahkan habatus sauda, konsumsi habatus sauda. Ini Nabi yang ngomong. Jangan nunggu tukang jamu gitu loh. Ya boleh-boleh saja minum jamu buat sehat. Cuma Nabi ngomong gak diopenin. Gak ada yang meng-up. Kecuali para ustaz sunnah yang meng-up dari kemarin dalam kajian-kajiannya. Ini yang di-up habatus sauda. Antum cari dan mudah sekali jintan hitam itu. Kemudian sunnah untuk mengkonsumsi korma ajwa 7 butir setiap paginya. Itu jauh dari penyakit dan sihir. Katanya kita yakin wa anna Muhammad dan Rasulullah. Hamba dan Rasulnya utusan. Dia diutus ke kita. Makanya berani menyikapi bahwa tidak ada kebenaran kecuali mencontoh beliau. Ya, jangan dibikin repot. Syukur-syukur malah kita kumpulkan dana, kita bisa bantu orang beli masker, kasih habatus sauda, kasih korma ajwa. Benar tepat nih. Rajab, Sya'ban, Ramadan, kita donasi korma. Kita bagikan. Ya, kita bagikan. Syukur-syukur bisa bagikan dari sekarang, gak ada masalah. Orang bersedekah. Gak usah nunggu Ramadan. Ramadan lebih baik lagi nanti. Korma buat kapan bro? Buat Ramadan. Kalau nyampe umur betul. Ini timingnya tepat. Kalau mau ngasih dari sekarang ada hadiah kan korma kan. Rabaninya cukup open juga nih ya. Gak nunggu. Kalau masker ya boleh pakai masker. Tapi kan Nabi suruhnya bukan masker. Jinten hitam tadi. Sekarang pakai masker juga kalau pola hidupnya kotor. Sama juga. Ya alangkah baiknya. Maka itu yang terbaik. Kemudian yang lainnya. Menjadikan rujukan Quran dan Sunnah. Ya, dengan pemahaman yang benar. Sebagai arahan hidup. Kita kalau lagi banyak masalah kayak begini harus tahu. Itu yang namanya virus. Itu kan makhluk. Makhluk ini ada yang mencipta, maka solusinya dikembalikan ke Allah. Wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah ajmilu fit talab. Semua yang kamu pengen ada di sisi Allah, tak mungkin kau dapatkan kecuali kalian mentaati Allah.
dalam kondisi yang seperti ini jangan berbuat maksiat. Apalagi sampai nimbun masker. Kita mah langsung money oriented. Nih gue ambil nih masker semuanya. Kita jualnya kalau orang lagi butuh. La haula wala quwata illa billah. Punya mau kan berpikirnya bagaimana memberi. Ketika sahabat bertanya ke Rasul, ya Rasulullah, ayunasi ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, manusia apa yang paling dicintai sama Allah? Kata Nabi? Yakni manusia yang dicintai sama Allah itu adalah anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Bukan malah mengambil manfaat dari orang lain, bukan. Berpikirlah memberi, bukan mengambil. Muslim nih mesti kompak di Indonesia sekarang, udah bergandeng tangan, yuk kita pertontonkan pola hidup Islami. Bersedekah, jangan takut, jangan khawatir. Masjid mulai diberikan cara-cara yang lebih baik selain berwudu, mungkin mencuci tangan, hidup bersih dan lain-lain. Kita tahu jangan buang dahak di dalam masjid karena memang Nabi sudah mengharamkan seperti itu kan. Atau pola hidup sehat lah. Lebih baik perempuan mulai berhijab. Ya, mulai berhijab karena hijab lebih aman. Anda yang mencuci, Anda yang membuat lebih aman ketimbang membeli yang kita nggak tahu. Allahu a'lam. Intinya pola hidup Islam yang ada di Quran dan Sunnah ini jadi rujukan kita. Kemudian yang terpenting nih, yakni gapai kemuliaan hidup dengan ilmu. Sehingga orang yang berilmu ini orang yang gak pernah takut. Orang yang gak pernah takut. Karena dia tahu bahwa ilmu ini menjadi sebuah muqaddimah yang baik pada setiap amal yang dia lakukan. Ya, jangan ikut-ikutan. Mulai berilmu, banyak sekali Nabi sudah ajarkan tentang kondisi orang yang berilmu mendapatkan kebaikan dengan apa yang dia lakukan. Karena Allah yang mengatakan, wahal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Oh ya beda. Beda. Orang yang berilmu Allah jaga dan waliullah itu orang yang berilmu. Orang-orang yang tahu sekali agama ini bukan ikut-ikutan. Agama ini kebutuhan dan dia belajar untuk butuh agama. Dan dia butuh Allah. Sehingga dia enggak taklidil a'ma. Kalaupun dia cinta sama Allah punya alasan. Dia betul-betul berilmu, timbul keyakinan. Dia betul-betul melihat langsung untuk datang keyakinan. Dia punya hakul yakin kepada Allah. Kalau caranya sudah betul, wallahi dia nggak pernah takut. Dan dia selalu merevisi hidupnya untuk apa? Untuk bisa mentarbiyah dan mentasfiyah. Jadi ada waktu di mana dia selalu belajar dalam rangka membiasakan diri dengan pola hidup yang benar. Kemudian dia mentasfiyah, selalu merevisi apa yang dia paham. Allahu a'lam. Masya Allah. Masya Allah. Syukur Ustaz atas penyampaiannya teman-teman sekalian. Dan kini tiba saja buat kita memperdalam kajian kita dengan soal jawab. Silakan Hairil. Iya, kita langsung mulai. Kita sisters dulu. Kalau sudah siap dahulukan sisters. Oke, baik. Silakan sisters, siap nggak? Dan selanjutnya setelah ini untuk brothers. Dan juga bagi yang akan keluar ada uzur, silakan bisa mengikuti arahan panitia. Namun ingat bahwasanya majelis ilmu keberkahan kita dari awal hingga akhir nanti, termasuk sesi soal jawab ya. Bagi yang tidak ada uzur itu bisa tetap bertahan. Silakan. Sisters, siap? Kita ke brothers dulu kalau gitu ya. Brothers di samping tiang kamera itu baju merah. Oh iya, silakan. Baik. Di tengah itu mic-nya. Samping tiang kamera. Baik, silakan. Ada mic-nya. Baik, silakan. Dan setelah ini sisters bisa bersiap-siap. Dan juga nanti di sesi kajian setelah kajian ada sesi diskusi di bawah insyaallah ta'ala bersama Ustaz. Oke. Baik Mas, dengan siapa dari mana langsung ke inti pertanyaan, silakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tian Ustaz. Yang mau saya tanyakan, selama ini kan di dalam kajian, baik itu kajian Tabligh Akbar ataupun muamalah kontemporer, ada beberapa pertanyaan dan yang menjelaskan tentang cashback riba dalam digital payment, baik itu GoPay, OVO, Link Aja, Dana dan lain-lain. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana hukum yang bekerja di dalamnya? Apakah sama seperti bekerja di bank yang riba mutlak gitu Ustadz? Apakah hasil kerjanya halal, haram atau syubhat?
Terus pertanyaan yang kedua Ustaz. Baik, cukup satu Mas ya? Cukup satu ya, kasih pertanyaan lain. Baik, silakan Ustaz. Mungkin sarannya aja Ustaz, Ya. sebaiknya secepatnya resign atau ditunggu aja. Syukran jazakallah ya. Iya, insyaallah. Iya. Dalil umum tentang riba yang dilaknat ini Rasul mengatakan la'anallah akilu riba wa mukilahu wa katibai wa syahidai wa qalahum sawa. Allah melaknat pemakan riba dan yang diberi makan, yang mencatat dan yang menjadi saksi. Kalau memang ada sebuah kegiatan berbentuk kantor gitu ya, usaha, memang ada manajemen ribanya, maka mutlak haram hukumnya. Kecuali kalau memang ada sesuatu yang dia bisa dia belum bisa tinggalkan seperti menggunakan bank konvensional untuk transportasi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau sekarang kayaknya sudah ada bank syariah ya, artinya harusnya kita berbondong-bondong menyempurnakan bank syariah. Ya, karena manajemennya sudah beda dan akadnya sudah beda kan kalau syariah. Gitu. Tapi kalau memang usaha tersebut memang menggunakan manajemen konvensional, walaupun mungkin tidak semua, karena hukum asalnya kantor ini bukan kantor konvensional, cuma ada beberapa kebijakan yang menggunakan konvensional, ya menjadi syubhat dan haram. Bagaimana yang kerja di situ ya sama, maka dia akan tergolong ta'awun, tolong-menolong dalam hal yang diharamkan. Saran saya sih resign, tapi resign juga nggak spontan saja dengan emosi. Perlu dengan tahapan. Cari solusi dulu, kemudian udah ada, baru kita hijrah. Jangan sampai hijrah kita mendatangkan keburukan ketimbang sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian. Baik, selanjutnya silakan sisters. Oke, sisters dulu kita kasih kesempatan. Sister Said, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung. Saya Ana dari Pasar Minggu. Saya mau nanya, saya punya teman yang sedang ta'aruf dengan seorang mu'alaf. Info dari temennya, dulu dia punya trauma masa lalu yang menyebabkan mental illness atau bisa disebut bipolar. Tapi karena katanya setelah dia mualaf, penyakitnya jadi lebih berkurang karena tahu cara menenangkan diri dengan berzikir. Nah, tapi kalau berdasarkan agamanya, dapat info dari salah satu ustadz sunnah yang memang sedang menjalankan proyek dengan ikhwan tersebut, menilai bahwa dia itu baik akhlaknya dan rutin mengikuti kajian ustadz tersebut. Nah, gimana ya Ustadz? Apakah salah kalau misalkan dia tuh takut? Atau gimana ya? Maksudnya buat pertimbangannya dia, karena kan menikah itu seumur hidup. Iya. Baik, Masya Allah. Menghilangkan ketakutan ketika mau menikah tentu bicara ilmu. Yang kita bahas umum tadi bahwa nikah ini kan ibadah. An-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Bahasa Rasul kan begitu. Nikah itu sunnahku. Orang yang enggan dengan sunnahku bukan dari golonganku. Saudara, kalau sudah bicara sunnahku berarti Nabi ajarkan. Beliau sarankan kepada laki-laki dan perempuan, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Pemuda-pemudi yang sudah mampu menikah, menikahlah. Kalimat mampu di sini bukan cuma finansial, tapi mampu untuk menegakkan tujuan nikah. Apa tujuan nikah? Yang pertama adalah fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Kau menikah untuk memperbanyak umat Muhammad, membuat aku bangga, kata Muhammad begitu. Kemudian yuridul afaf, takut berzina. Dan dengan pernikahan ini terbuka pintu surga. Masya Allah. Sehingga dia mau menikah dan dia berilmu. Nah, lelaki yang berilmu ketika dia mau menikah, dia ikuti saran Rasul. Tazawwadul wadudul walud. Nikahi perempuan yang wadud al-walud. Perempuan yang betul-betul welas asih, siap menjadi madrasah buat anak-anaknya. Yang al-walud, yang mungkin subur dan memang banyak anak nikah. Perempuan dinikahi karena 4 sebab. Yang pertama hartanya, yang kedua nasabnya, yang ketiga kecantikannya, yang keempat agamanya. Fasbar bidati dimtaribat yadak. Ini berilmu ini laki. Adapun perempuan suruh nikah dengan laki-laki dan dia harus tahu bahwa laki-laki ini bakal mimpin dia. Setelah ijab kabul nanti, dia akan berubah taat. Dalam artian begini. Kalau tadinya sama orang tuanya dia tidak mengatakan suaminya sekarang lebih dari orang tua. Bisa gak dia gak berkata kasar sama suaminya? Maka dia menikah dengan ilmu. Apa ilmunya? Nabi mengatakan, khiyarukum linnisaikum. Yang paling baik di antara kalian wahai laki-laki, kata Nabi, yang paling baik dengan perempuan-perempuan kalian.
Siapa perempuan kalian? Ibu kalian, adik kakak perempuan kalian. Kalau memang calonnya ini memang orang yang dekat sama ibunya, saudara perempuannya, perempuan terima. Kemudian dialoglah dengan dia akan tujuan rumah tangga ke depan seperti apa. Karena setelah terjadi ijab kabul, dosa istri suami yang tanggung. Ya, gak main-main tuh. Kan dia berilmu. Kalau dia sudah berilmu gak usah takut. Biasa, setan suka membuat khawatir. Makanya kalau sudah mau menikah dekat sama orang yang berilmu supaya diberikan semangat. Wallahu a'lam. Masya Allah, semoga memudahkan tadi bertanya temannya dan juga buat antum semua yang belum. Baik, insya Allah ta'ala. Dan sebelum ke Brothers, pertanyaan via medsos ya, Harith, silakan. Kita coba bacakan pertanyaan yang sudah disubmit melalui YouTube ya, YouTube. Channel YouTube kita, The Rabbanians. Pertanyaan dari Rini Pratami. Apa kalau kita enggak merasa takut, kita malah merasa jumawa dan sombong, Ustaz? Walau kita yakin juga tidak akan mengenai musibah dengan izin Allah. Mohon jawabannya, Ustaz. Sekali lagi gimana, Bro? Apa kalau kita enggak merasa takut, kita malah merasa jumawa dan sombong, Ustaz? Walau kita yakin juga tidak akan mengenai musibah dengan izin Allah. Masya Allah. Lah, wallahi, hukum asal manusia pasti punya rasa takut. Jadi kalau sampai dia nggak takut, ya ini sudah ada masalah dalam hidupnya. Dalam tanda kutip takut dalam masalah apa dulu gitu loh. Kalau cuma nggak takut sama gelapnya malam, nggak takut sama setan, ya harus. Ya, tapi kalau nggak takut sama Allah mah kelewatan gitu ya. Makanya apa dia nggak takut dari apa dulu? Ya sebenarnya antum merenung saja, antum merenung sesaat saja. Antum bayangkan malaikat maut datang, cabut nyawa antum. Terbujur ke aku, dimandikan antum, disolatkan antum, dimasukkan ke lubang kubur, antum sendiri dalam lubang. Kalau kita mau merenung, bohong kalau kita nggak takut. Kafabil mautin nasihat, cukup maut sebagai nasihat. Ya. Dan banyak ulama-ulama menangis kalau ingat kematian. Nah kecuali kalau sampai dia mikir mati dia nggak takut, waduh masalah ini. Ya, orang ada masalah berarti. Ya, merasa cukup dalam hidupnya dengan ibadah. Ujub resikonya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, Khalil, antum Kita yang pilih deh. Brothers lagi. Brothers. Tadi belakang, silakan. depan dulu ya, setelah ini belakang. Baik. Baik, silakan. Langsung kirim pertanyaan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi dari Pamulang. Ada hubungannya sama setan yang tadi. Ya. Jadi dalam hal ini tadi Ustadz bilang kita tidak takut dan kita tetap harus mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Kaitannya sama sholat khusyuk. Ya, kebetulan lagi baca buku trilogi sholat khusyuk. Ini jangan sholat sama setan. Nah dalam hal ini bagaimana caranya Ustadz? Kita kalau lagi sholat, saya bisa yakin semua orang yang ada di ruangan ini pasti pernah lupa rakaat dalam sholat. Nah itu dia, apalagi kalau kita lagi sholat terus berpikir yang lainnya. Aduh jemuran belum diangkat, aduh belum dimatiin air. Bagaimana caranya pikiran kita hanya fokus ke Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sholat itu. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Intinya bagaimana mendatangkan khusyuk dalam ibadah, betul? Ya Quran mengatakan antakhsha qulubuhum li dzikrillah. Orang itu bisa khusyuk karena mengingat Allah. Sehingga kalau sampai dia nggak bisa khusyuk, berarti dia nggak ingat Allah. Tapi dia baca ayat, berarti dia nggak hafal ayat, dia nggak tahu makna ayat. Ada tumakninah dalam sholat itu memahami setiap gerakan, ritmenya ayat yang dibaca untuk dipahami. Sebenarnya kalau orang sudah dari awal dia niat berdiri menghadap kiblat, kemudian bertakbiratul ihram, dia sudah tahu tahrimuhu takbir wa tahliluhu salam. Sholat dimulai dengan takbir, diakhiri dengan dan dia paham Allahu Akbar. Dia tahu Allah Akbar, anak sagir, aku kecil. Entah bagaimana dia mengekspresikannya, tapi dia mendengar Allahu Akbar saja sudah wajilat qulubuhum. Ya, hatinya ini bergetar, harusnya bergetar. Nah kalau sampai enggak bergetar ada masalah. Tuliat alaihim ayatu zadathum imanan. Ditambah ayat, tambah iman harusnya. Makanya bro, indahnya Rasul mengatakan Iqra' ma tayassara minal Qur'an. Baca yang paling gampang, bukan yang paling panjang, yang paling gampang. Tujuannya supaya khusyuk. Jangan enak nggak enak. Ya kalau bacanya itu jadi nggak enak sama Allah kan.
Ente baca paham. Karena ada sahabat yang baca kul huwallah melulu, dikomplain, disapraporkan ke Nabi, bosan juga makmum dengar kul huwallah mulu. Dipanggil, kenapa? Ana uhibbu al-ikhlas kul huwallah, aku cinta dengan kul huwallah, adkhalal jannah ma'ah. Kamu surga bareng dia. Ya, Islam ini enggak khawatir baca yang paling gampang. Yang gampang itu kan mendatangkan khusyuk. Nah, sementara kalau kita paksakan ngetes hafalan, akhirnya ngayap kemana-mana. Nah, kalau mau baca panjang besok tarawih, emang sunnah. Ya, afdhalu sholatul lail tulal qiyam. Sholat tarawih yang paling afdal, yang paling lama berdirinya, betul. Baca yang panjang, bahkan sampai kita boleh sambil baca Quran. Karena sholatnya sunnah, merapikannya wajiban bacaan. Ya. Jadi kalau antum paham setiap gerakan ibadah dan tahu tujuan ibadah tersebut, khusyuk. Sholat tanha anil faksa wal munkar. Sholat berwudu, bersuci, bersih. Dan setan tuh gak suka sama yang bersih. Nabi mengatakan, laula an asyukku ala ummati la amartum bisiwak indal kulli wudu wa sholat. Kalau tidak memberatkan umatku kan kuperintahkan dia siwak, sikat gigi. Ya, lebih dari sikat gigi. Setiap mau wudu dan sholat. Mulutnya bersih. Setan gak suka sama mulut yang bersih. Dengan sendirinya kan jauh dari setan. Nah, yang dikatakan sholat bersama setan di sini, karena sudah syarat sholatnya sudah nggak bagus, tumaninah dia nggak dapat, dan banyak penyebab setan datang kepada dia. Mungkin dia pemakan riba, makan yang subhat, bajunya haram, itu kan semua makom-makom setan. Allah. Masya Allah. Syukur atas jawabannya. Semoga memudahkan kita semua ya untuk bisa belajar khusyuk insyaAllah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya Aharil. Oke, Sister Said lagi. Silakan pertanyaan dari Sister Said. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mega. Saya ingin bertanya Ustadz mengenai poin pertama tadi tentang mengikhlaskan agamanya untuk Allah. Ini maksudnya seperti apa Ustadz? Jadi apa yang kita lakukan sebetulnya gitu? Kalau yang lain saya agak paham gitu. Misalnya mencontoh Rasul, menjadikan Quran dan Sunnah sebagai pedoman. Cuma saya agak kurang paham dengan mengikhlaskan ini. Karena saya sering merasa hidup saya merasa kurang merasa resah terus gitu Ustadz. Dan merasa takut entah kenapa gitu. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Mbak. Silakan Ustadz. Ikhlas dalam bahasa Arab ini artinya memurnikan agama. Bukan rela, bukan redo gitu ya. Bahasa kita nih ikhlasnya rela. Gue sih ikhlas aja biarin. Itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab ikhlas itu artinya memurnikan agama hanya untuk Allah. Maka kalau orang betul agama hanya untuk Allah, aman. Ya kalau agama hanya untuk Allah, aman. Maka dikatakan qalu rabbunallah tsumastaqamu kan? La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allah pastikan dia tidak takut, dia tidak sedih. Harusnya betul kenyataannya. Kayak tadi, orang kalau udah sholatnya betul, apa Allah bohong? Inna sholata tanha 'anil faksa wal munkar. Sholat ini membuat orang nggak berbuat keji dan mungkar. Tapi banyak yang berbuat keji, Ustaz. Apa salah Allah ngomong? Allah nggak salah, yang sholat yang salah. Mungkin wudunya tidak sah, ada talbis dalam badan dia, bajunya haram, darahnya haram. Udah dibilang, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Kan setan jalan di badan anak Adam melalui aliran darah. Darah yang mana? Yang kotor. Kapan darah dikatakan kotor? Ketika mengkonsumsi yang haram. Ya. Makanya ini yang mungkin perlu dikritisi nih. Ya, jadi ikhlas yang dimaksud, kamu memurnikan agamanya untuk Allah. Orang kalau sudah ikhlas agama, udah gak boleh syirik. Gak boleh percaya sama dukun, paranormal, apa horoskop, bintang-bintang, tatoyur. Udah buang jauh-jauh. Ya, kalau masih ada rasa takut seperti ini, namanya talbis. Maka tidak akan pernah nyaman hidupnya. Apalagi orang yang berbuat syirik, laisa lahul amnu. Orang yang gak berbuat syirik, ulaika lahumul amnu. Allah akan kasih tenang dia. Wallahu'alam. Baik, dan selanjutnya pertanyaan brothers bro, ada yang paling jauh belakang sambil Masya Allah, siap. Baik, sambil mic dioper ke belakang, kita akan bacakan pertanyaan mesos ya. Iya, oke. Baik, Ustadz pertanyaan dari mesos dari YouTube Ustadz dari seorang akhwat Mbak Nurul namanya. Ustadz, ana akhwat 28 tahun, qadar Allah sudah setahun ini ana menderita penyakit kronis. Dan ana belum menikah Ustadz, sekarang ingin berproses tapi ana takut untuk ta'aruf dengan ikhwan karena kondisi penyakit ana ini Ustadz. Bagaimana menghadapi ujian ini, mohon nasihatnya.
Taib, Allahu a'lam bishawab ya. Ya sebenarnya kalau yang namanya jodoh ini takdir yang telah Allah takdirkan. Ada kejujuran saja. Artinya jangan pernah khawatir, jangan pernah menganggap bahwa penyakit ini penghalang ikatan perjodohan. Karena jodoh Allah yang ngatur. Ya. Kadang-kadang penyakit malah mendatangkan tali kasih. Karena sering disampaikan bahwa kalau setiap orang yang mau menikah berpikirnya bagaimana bermanfaat buat pasangannya, gak ada masalah. Apa sih yang membuat kamu suka sama orang yang sakit ini? Ya saya merasa saya bermanfaat aja buat dia. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Yang betul kan begitu. Kecuali kalau memang penyakit ini menular, mendatangkan bahaya, lain hal. Menjauhkannya merupakan sebuah kewajiban kan. Gak usah khawatir sambil berobat. Konsumsi habatus sauda tadi. Udah dibilang sama Nabi obat semua penyakit kecuali maut, betul? Mungkin dia belum sembuh cuma punya karisma dengan obat-obat yang memang syar'i yang Nabi ajarkan kita nggak tahu. Intinya tetap aja ada keterbukaan dan tawakal sama Allah. Gak usah khawatir kalau jodoh nggak kemana insya Allah. Ya. Masya Allah. Demikian buat Mbak Nurul yang menyimak di rumah ya. Semoga Allah mudahkan Mbak Nurul dan kita semua. Baik, apakah jodoh sudah sampai? Apakah Mike sudah sampai? Sudah. Iya, baik. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Armanda dari Palmerah. Ya, silakan langsung pertanyaannya. Iyalah. Tadi terkait yang disampaikan Mas Gunawan terkait pegangan hidup. Nah, saya jadi teringat sebuah riset tentang ekonomi, pegangan hidup sebuah negara begitu. Diterbitkan di Global Economy Journal, ditulis oleh dua orang peneliti George Washington University. Askari siapa gitu, satu lagi siapa. Nah, jadi mereka ini menyusun sebuah riset namanya How Islamic Are Islamic Countries. Mereka susun tools-tools untuk mengukur seberapa islamikah negara-negara Islam. Mereka mengukur 200 sekian negara. Toolsnya antara lain angka korupsi, angka kemiskinan, kesetaraan ekonomi, pemerataan kepemilikan aset, pemenuhan kebutuhan dasar. Dan ternyata riset mereka menemukan bahwa negara paling islami berdasarkan tools-tools tadi itu nomor 1 New Zealand, Ustaz. Oke, Nomor 2 Luxembourg. Pertanyaannya mohon maaf. Langsung. Pertanyaannya, nah bagaimana pandangan Ustadz dengan fenomena ini? Itu riset tahun 2010. Oke. Pandangan Ustadz dengan fenomena ini, negara-negara yang islami itu justru di urutan 30 besar, Malaysia. Indonesia sendiri 140 sekian dari 208 negara. Iya. Siap. Ya. Baik. Itu aja mungkin. Terima kasih Mas. Baik, silakan Ustaz. Barakallahu fiik insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Itu kan riset, bukan ulama yang meriset, betul? Orang awam yang menyimpulkan sudut pandang Islam menurut dia. Sementara kita tahu bahwa bahasa Nabi mudah sekali. Ya, bahwa agama negeri yang betul-betul baldatun thayyibah wa rabbun ghafur adalah negeri di mana orang itu mudah untuk beribadah. Kita tahu New Zealand kemarin pembantaian di Christchurch dan lain-lainnya. Maka kalau sampai orang mengatakan bahwa ada tingkat kemuliaan agama di sebuah tempat, sebenarnya efek dari kecelakaan kemarin. Orang jadi mau belajar. Apa sih yang membuat orang takut dengan Islam? Ternyata Islam bisa merusak kekuatan dunia negatif yang sudah ada. Bukankah dunia dikuasai oleh 3 kekuatan negatif? Kekuatan prostitusi, kekuatan perjudian, dan kekuatan narkoba. Ya, 3 ini sangat dibenci sama Islam. Lihatlah negara-negara yang dibantu oleh kekuatan tersebut. Buatkan airport wajib harus ada jual air minuman keras. Harus ada rokok dan lain sebagainya. Sementara Islam menolak. Dan negeri Islam yang betul-betul tidak ada itunya ya ada di Saudi Arabia. Mereka tidak akan pernah mau mengatakan bahwa di sana lebih mulia. Padahal ada Ka'bah di sana. Ada Nabawi di sana. Nah, makanya menurut siapa? Kalau menurut manusia biasa itu hak dia namanya ham. Hak asasimu. Hak asasi mereka gitu ya. Tapi kalau sudut pandang ulama justru di mana ibadah bisa ditegakkan dalam keadaan tenang, itulah negeri yang terbaik dalam agama Islam. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Dan Alhamdulillah Allahumma sholli nafian di luar hujan deras. Jadi harapkan untuk tetap stay. Dialog di bawah kita lanjut sini Ustaz ya. Baik, pertanyaan di bawah kita lanjut di sini insya Allah. Baik, silakan sister pertanyaan. Oke, sister silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mak.
Ustadz, saya mau tanya tentang hukum pekerjaan pialang itu gimana ya, Ustadz? Soalnya saya masih bingung juga dengan hukum saham itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tentang muamalah, Ustaz. Pialang saham. Pialang ya. Pialang saham. Oh. Ya, bermain saham dalam Islam, dalam fatwa-fatwa ulama yang diterbitkan oleh Darul Haq itu dikembalikan kepada cara bermain sahamnya dan jenis sahamnya. Kalau caranya konvensional ya haram walaupun sahamnya halal. Tapi kalau caranya memang halal dan memang sahamnya halal boleh halal. Itu jual beli. Nah, ya. Memang tidak ada wujudnya cuma tertulis bisa jadi perwakilan gambar dan tulisannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada fatwa yang memperbolehkan, yang penting diperjelas jenis barangnya apa dan caranya bagaimana. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Pak, untuk detailnya nanti kita bahas di kesempatan lain saja insyaallah taala. Baik, selanjutnya silakan brothers. Ada pertanyaan? Brothers lagi, mana lagi? Oh, antum yang pilih. Kemarin disalahin, pilih jangan depan dulu, belakang boleh. katanya. Di sayap kiri ya, tolong dioper. Baik, silakan dioper. Mohon maaf atas keterbatasan mic. Insyaallah depannya akan lebih baik lagi. Silakan untuk bisa dioperkan ke belakang. Dan setelah ini untuk sister bersiap-siap. Jadi dialog di bawah akan ditiadakan karena hujan lebat. Bagi yang akan keluar juga harapkan untuk bisa menunda. Tetap stay ya insyaallah taala. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman dari Karawaci. Ya, silakan. Pak Ustadz, saya mau bertanya, saya juga nggak tahu apakah ini pernah ditanyakan sebelumnya atau belum. Sekarang kan merebaknya menggunakan aplikasi kayak cashless gitulah, kayak GoPay dan lain sebagainya. Nah, sedangkan saya sendiri pribadi sangat menggunakan aplikasi itu, OVO dan sebagainya. Kira-kira hukumnya dalam pandangan Islam seperti apa ya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lagi-lagi banyak sekali tawaran muamalah di era milenial ini dengan istilah-istilah yang baru. Saya nggak tahu cara kerjanya, tapi yang pasti kalau memang di dalamnya ada kegiatan konvensional, caranya maka haram hukumnya. Dipastikan aja. Saya nggak tahu bagaimana cara kerjanya, tapi yang pasti kalau memang ada sistem ribawi ya, maka mutlak haram hukumnya. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, menarik Ustaz ya. Nampaknya kita perlu membahas untuk satu sesi muamalah ya seperti pekan lalu yang insyaallah lebih detail insyaallah taala. Baik, kita akan lanjutkan di sesi yang berikutnya. Baik, silakan untuk yang akan bertanya lagi. Sister, kita silakan dengarkan. Sudah siap bertanya? Baik, masih ada waktu lagi sedikit lagi insyaallah. Baik, siap sister? Ada, kalau tidak ada dari brothers terakhir dan sister terakhir. Silakan, bahas dulu. Oke, depan dulu, yang mana duluan ya? Antum dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irfan dari Condet mau bertanya Ustaz. Jadi apakah anak yang lahir dari hasil perzinahan itu setelah besarnya kalau dia berdoa sampai Ustaz ke orang tuanya? Berdoa untuk orang tua biologis gitu ya? Ya, silakan Ustaz. Wallahu a'lam bishawab, akhi fillah. Doa orang yang soleh akan sampai kemanapun yang dia inginkan. Apalagi bertaut darah, di mana memang ada hubungan darah. Namun dalam Islam dipandangi bahwa dia bukan bernasab kepada ayah yang memang tidak menikah dengan ibunya. Gitu. Tapi ada tautan darah. Yang haram, yang tidak diperbolehkan adalah berkait dengan hukum waris. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan al-walad lil firas. Bahwa anak itu milik si pemilik kasur. Artinya ada ayah. Sementara kalau belum terjalin pernikahan kan terjadi anak zina. Betul? Itu bahasa agama. Yang tidak berlaku untuk dia kalau dia perempuan perwalian nikah. Dan waris buat laki-laki cuma itu. Tapi kalau dia berdoa sampai. Doanya sampai insya Allah. Bahkan orang beriman doanya sampai. Semoga Allah jadikan penyebab kebaikan buat orang tersebut. Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Dan pertanyaan terakhir ya. Oke, sister. Pertanyaan terakhir dari sister. Mohon maaf. Sister, baik, silakan. Kalau masih ada mau bertanya. Kesempatan terakhir di sesi hari ini. Iya. Ada insya Allah tuh ada. Baik. Mohon maaf bagi yang telah berniat ingin bertanya, udah niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung ke Ya, pertanyaan. saya mau tanya gimana cara kita bersikap sama teman kita yang baru dipraduga katanya misalnya maaf homo gitu. Tapi kan sebenarnya kita nggak pernah lihat secara langsung faktanya. Terima kasih. Baik, praduga. Baik, silakan Ustaz. Bersikap terhadap teman yang dipraduga, dugaan kuat ada kelainan homo Ustaz.
Bukan kita belum tahu benar apa enggak. Sikap kita sebagai teman. Ya sekedar berhati-hati boleh. Apalagi kalau memang anti kan perempuan dan dia laki-laki. Artinya ada batasan dalam hal ini. Ya kita nggak akan pernah ketok palu menyangka dia seperti apa. Walaupun tanda-tandanya ada. Sekedar darul mafasid muqaddam ala jalbil masalah. Mencegah sesuatu yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikan. Bahasa Nabi kan begitu. Ya kalau memang dia nggak baik, ada naga-naganya, kita nggak menyangka, kita mundur teratur boleh. Kenapa? Karena khawatir kalau betul memang dia homo kan dilaknat sama Allah. Makanya aneh kalau sampai ada orang tahu dia jelas menyimpang, homo, lesbi, kemudian Anda bermuamalah dengan dia, dipotongin rambut, kalau pas kena laknat kecipratan itu kita. Ya, kenapa? Karena Allah hanya mengatakan dua, man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyanahu hayatan thayyibah. Allah cuma menyebut barang siapa yang beramal soleh, laki dan perempuan, nggak ada yang remeng, betul? Dikasih kehidupan yang baik. Nah, kita nggak pengen dapat kehidupan yang buruk dengan dia. Sekedar mengira-ngira boleh. Yang penting jangan sampai menjatuhkan hukum kalau kita nggak tahu. Karena butuh hujah, butuh dalil kan? Masya Allah. Ustadz senang sekali bisa bersama dengan antum nih, Masya Allah. Langkah saya bertemu, namun kita telah berada di penghujung acara ya akhirnya. Ya, ada sedikit penutup Ustadz tentang tema kita pada malam ini, silakan Ustadz. Barakallah ya akhi fillah wa akhwati fillah, brother Said dan sister Said yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Inti bahasan kita, ku tak takut ini, yuk jangan pernah takut kepada makhluk. Takutlah kepada Allah yang menciptakan makhluk. Sehingga yakinkan dalam diri kita bahwa agama ini solusi. Ad-dinu yusrun, yassiru wala tu'assiru, basiru wala tunafiru. Permudah manusia, jangan dipersulit. Jangan bikin ulang lari. Kesempatan kita untuk mempertontonkan pola hidup Islam yang benar. Jangan malah takut seperti yang non-muslim rasakan. Orang Islam jangan panik. Sampai belanja di supermarket sebanyak-banyaknya sembako, takut kehabisan. Jangan. Ya. Justru kesempatan ini kan bulan Rajab, besok masuk Syaban, Ramadan. Waduh. Kita di bulan Allah Rajab, masuk bulan Sya'ban perbanyak puasa. Ramadan, Allah muliakan kita dengan Ramadan. Intinya bangga dengan agama. Ya, mudah-mudahan Allah muliakan kita insya Allah ya. Jaga ukhuwah di antara kita dan tolong tingkatkan iman dan Islam kita untuk siap menerima syariat. Ya, baca zikir pagi petang, jangan ditinggalkan. Kemudian konsumsi habbatus sauda, rutinkan. Kemudian makan itu tiap pagi 7 butir korma ajwa itu. Sisanya kita bertawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Minta sama Allah yang terbaik insyaallah ya. Jaga ukhuwah, jangan ujian fitnah di negeri kita memecah belah kita. Ya. Jaga kesatuan dan persatuan di atas kemuliaan sunnah Rasulullah SAW. Terus saling mendoakan di antara kita, banyak mengucap salam dan salam itu pun menyelamatkan kita insyaallah. Wallahu a'lam. Masya Allah, syukur Ustaz, jazakallah khair, semoga Allah membalas kebaikan Ustaz dengan kebaikan yang banyak. Demikian teman-teman sekalian, senang sekali bersama dengan antum semua. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa bertemu kembali di Rabu yang akan datang. Titip salam buat keluarga, hati-hati di jalan, dan bagi yang akan turun tangan hati-hati ya. Semoga Allah mudahkan kita bisa bertemu kembali. Baik, kita akan tutup acara kita dengan membaca doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.